Silakan kita lanjut ayat yang ke berapa tadi? 65. 65. Pak Hari, ayat 66 Pak Hari sekarang Pak Hari. Wajah mana, maka kami jadikan sanksi tersebut. Nakal sebagian pelajaran peringatan. 5. Bagi apa umat yang bainana yadaiha pada saat itu. Wama, dan apa umat yang wafaha di belakangnya sesudahnya. Wama izota, dan menjadi nasihat dia mutakin bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemah bebasnya Hari. Maka kami jadikan dan menjadikan itu peringatan bagi orang-orang yang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, dan kita termasuk orang yang bertakwa, sebetulnya. Karena kejadian yang menimpa orang lain itu adalah sebagai pelajaran untuk kita agar kita tidak terjerumus kepada nasib yang sama. Jangan melampaui batas. Jangan kita salah-salah, tapi jangan Ini kira-kira kalau udah dikutuk jadi kera itu terlalu apa banyak terlalu nih Mas? Banyak terlalu, ya kan? Masya Allah. Coba Bani Israel ditinggal Nabi Musa 40 malam. Ya kalau anak ditinggal orang tua, ya kan Pak Citatang, putranya 4 agak-agak kendor ibadah subuh kesiangan, wajar itu. Ganti Tuhan. Bani Israel ganti apa? Ganti Tuhan. Keterlalu. Tuh ya Allah. Kalau masih selangnya ada itu wajar. Ini ganti Tuhan. Astagfirullahaladzim. Benar-benar itu. Kembali ke surah Al-A'raf. Itu ganti Tuhan. Surah yang ke-20. Halaman 317. Halaman 317. Langsung terjemah bebasnya Mas Toto. Ayat yang ke-83. Ayat 83. Terjemah bebas saja. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Lanjut sampai beberapa ayat berikutnya. Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Dia Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Betul, ya kan? Jadi cuma ditinggal 40 hari, itu ganti Tuhan, disesatkan oleh Samiri. Di antara pelajaran tafsirnya adalah mereka itu baru beriman. Orang yang baru beriman, katakanlah kalau ada mu'alaf, harus dikawal. Harus apa? Jangan ditinggal, harus dikawal terus. Alhamdulillah sekarang banyak kayak mu'alaf center dan segala macam itu. Nah, itu sebagai pengawalan. Kalau enggak, dicaplok lagi. Ada yang disampaikan Pak Den? Ya, Pak Haji Tatan? Jadi orang kalau imannya masih belum kuat harus dikawal. Karena ini kasusnya Nabi Musa, ya kan, baru diselamatkan oleh Allah dari penindasan Fir'aun dari Laut Merah. Terus Nabi Musa menerima wahyu Taurat, padahal iman kaumnya itu masih lemah. Akhirnya disesatkan oleh Samiri yang tadinya menyembah kepada Allah, ganti nyembah sapi. Itu ceritanya. Lanjut Mas Toto, itu terjemahnya aja. Ayat 6. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Tuh, alasan Bani Israel, pokoknya les karena kita disesatkan oleh Samiri. Tuh, ini pelajarannya dari ayat-ayat yang kita kaji. Janganlah kita seperti Bani Israel yang terlalu melanggar janji atau durhaka kepada Allah dengan kedurhakaan yang melewati batas. Kita punya kesalahan, ya, akan tetapi harus segera bertobat dan jangan diulangi lagi, apalagi dosa-dosa besar. Resikonya nanti dikutuk jadi kera. Terus rezeki yang susah itu gara-gara apa tadi Mas Toto? Fasik. Orang kalau fasik itu udah bisa dipastikan rizkinya gak jelas. Waktunya ibadah digoda duit, waktunya ibadah digoda oleh duit. Terus mereka melihat kok enak orang yang ibadah itu santai sekali. Oh iya, orang stabil kok,
waktunya ibadah, kerja. Jadi presisi. Tapi orang kalau nggak jelas ya udah. Jadi ingat, pokoknya orang kalau fasik durhaka, rizkinya nggak jelas. Jadi cara mencari rizkinya juga melanggar aturan. Alhamdulillah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup aja datang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.